Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bersama saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang materi program linear sesi 1, yaitu tentang arsiran. Program linear merupakan materi matematika wajib kelas 11. Program linear merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Tidak mengandung fungsi polinomial, trigonometri, logaritma, ataupun eksponensial. Sistem pertidaksamaan linear adalah gabungan dari dua atau lebih dari pertidaksamaan linear. Saya lanjutkan ke contoh soal 1. Bagaimana menggambar tempat kedudukan 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Langkah pertama, kita mencari titik potong dengan sumbu x. Maka y sama dengan 0. Nah, y sama dengan 0 ini yang kita substitusikan ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 6. Y-nya kita ganti 0, maka ditemukan persamaan 3x sama dengan 6. Sehingga x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 2,0. Langkah kedua, kita mencari titik potong dengan sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 6. X kita ganti dengan 0, maka ditemukan persamaan 2y sama dengan 6. Maka y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Didapatkan titik potong 0,3. Nah, titik potong 2,0 dengan 0,3 inilah yang akan kita hubungkan. Cara menghubungkan kedua titik potong tersebut adalah seperti berikut ini. Kita gambar sumbu y, kita gambar sumbu x, kemudian titik 0,3 maka terletak pada sumbu y, titik 2,0 maka terletak pada sumbu x. Kita hubungkan kedua titik potong tersebut, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini merupakan persamaan dari 3x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arsirannya? Untuk menentukan arsirannya, kita menguji sembarang titik. Nah, yang termudah adalah titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6. X kita ganti 0, y kita ganti 0, maka diperoleh hasilnya adalah 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 6? Diperoleh pernyataan yang bernilai benar. Hal ini berarti daerah yang berada di titik 0,0 bernilai benar. Tetapi yang perlu menjadi catatan kita, bahwa yang diarsir adalah daerah yang salah. Maka daerah yang bersih atau daerah yang kosong, itulah yang merupakan penyelesaiannya. Langkah pertama tetap kita gambar sumbu y. Kita gambar sumbu x, kemudian 0,3 terletak di sumbu y, 2,0 terletak pada sumbu x. Kita hubungkan kedua titik potong tersebut membentuk sebuah garis lurus dari persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 0. Nah, posisi 0,0 terletak di sini. Pada kursor berwarna kuning ini. Pada 0,0 ini, maka semua daerah sini bernilai benar. Karena benar, maka tidak boleh diarsir. Yang kita arsir adalah daerah yang salah di sini.
Nah, kita arsir, maka daerah yang bersih inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Saya lanjutkan ke contoh soal 2. Bagaimana menggambar daerah X lebih besar dari 5. Langkah pertama tetap kita gambar sumbu Y, kemudian kita gambar sumbu X, kemudian karena X sama dengan 5, maka terletak di sumbu X. Garisnya merupakan garis vertikal. Nah, posisi 0,0 terletak di sini. Kursor berwarna kuning. Saya masukkan X sama dengan 0. 0 lebih besar dari 5. Maka daerah sini bernilai salah. Karena 0 tidak mungkin lebih besar dari 5. Maka pada saat 0 yang saya beri kuning ini, dia harus diarsir. Ini daerah yang salah. Ini daerah yang bersih, ini adalah daerah yang benar. Maka penyelesaiannya adalah daerah bersih ini. Saya lanjutkan contoh soal 3. Bagaimana menggambar kedudukan atau daerah Y lebih besar sama dengan min 3. Langkah pertama tetap kita gambar sumbu Y, kemudian kita gambar sumbu X, garis Y sama dengan 3 itu terletak di sumbu Y. Jadi Y sama dengan 3 terletak di sumbu Y ini, maka garisnya merupakan garis horizontal. Nah, 0,0 terletak di sini, kursor berwarna kuning ini. Saya masukkan di Y lebih besar sama dengan min 3. 0 lebih besar sama dengan min 3. Itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Jadi pada saat Y ini saya ganti 0, maka diperoleh pernyataan yang benar. Maka di daerah sini adalah daerah yang benar. Di bawah ini adalah daerah yang salah. Di sini adalah daerah yang salah. Maka daerah itu yang kita arsir. Ini adalah daerah yang salah. Di atas Y sama dengan min 3 ini daerah yang benar. Bersih ini daerah yang benar. Itu adalah daerah penyelesaiannya. Saya lanjutkan contoh soal 4. Gambarlah tempat kedudukan daerah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 0. Langkah pertama, sama seperti contoh soal 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Diperoleh 3X sama dengan 12, maka X adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah 4,0. Langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Diperoleh 2Y sama dengan 12, maka Y-nya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka titik potongnya adalah 0,6. Kita gambar terlebih dahulu sumbu Y, kita gambar sumbu X, kemudian 0,6 itu terletak pada sumbu Y, 4,0 terletak pada sumbu X, kita hubungkan garis tersebut. Ini adalah garis dari 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Untuk menentukan arsiran sama. Kita gunakan 0,0 kursor yang berwarna kuning ini. Kita masukkan di sini, diperoleh 0 lebih kecil sama dengan 12. Itu adalah pernyataan yang benar. Maka di daerah sini 0,0 ini bernilai benar. Dibatasi oleh garis ini bernilai benar. Karena benar ini tidak boleh diarsir. Nah, yang diarsir yang mana? Daerah di atasnya ini karena itu bernilai salah. Inilah daerah yang salah dan harus diarsir. Daerah penyelesaiannya mana? Daerah yang bersih ini. Tetapi tadi dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0.
Ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Jadi X lebih besar sama dengan 0, arsirannya seperti berikut ini. Y lebih besar sama dengan 0, arsirannya terletak di bawah sumbu ini. Maka daerah bersihnya berupa segitiga ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Saya lanjutkan contoh soal kelima. Langkah pertama sama dengan contoh soal tadi. Kita harus menentukan titik potong. X kita nolkan, yang saya ada kursor kuning ini. Y kita nolkan. Pada saat X 0, jadi X ini saya ganti 0, maka Y sama dengan 6. Begitu juga pada saat Y saya ganti 0, maka X-nya sama dengan 6. Diperolehlah titik potong 0,6 dan 6,0. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong dari garis 3X ditambah 8Y sama dengan 24. Caranya sama. X kita nolkan, Y kita nolkan. Pada saat X saya ganti 0, maka Y-nya adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. Sebaliknya, kalau Y-nya yang saya ganti 0, ini saya ganti 0, maka untuk mencari X adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8. Diperoleh titik potong 0,3 dan 8,0. Nah, kita akan mencari irisan dari dua pertidaksamaan tersebut. Caranya bagaimana? Sama. Kita gambar sumbu Y, kita gambar sumbu X, 0,6 terletak pada sumbu Y, 6,0 terletak pada sumbu X, kemudian kita hubungkan garis tersebut. Ini adalah garis dari X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kemudian kenapa arsirannya di atas? Karena pada saat 0,0 terletak di kursor warna kuning ini, jadi X saya ganti 0, Y saya ganti 0, diperoleh pernyataan yang benar. Karena benar ini tidak boleh diarsir. Yang diarsir adalah yang salah ini. Kita akan menggambar garis yang kedua. 0,3 terletak pada sumbu Y. 8,0 terletak pada sumbu X. Kita hubungkan kedua titik potong ini. Nah, arsirannya kemana? Arsirannya kita coba sama 0,0 kursor kuning ini. Saya masukkan di sini. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 24. Itu bernilai benar. Maka ini benar menurut garis 3X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 24. Di sini itu benar, maka tidak boleh diarsir. Arsirannya mana? Harus ke atas. Ini adalah arsirannya. Kemudian tadi dikatakan X lebih besar sama dengan 0, berarti di sebelah kiri. Y lebih besar sama dengan 0, berarti daerah bawah. HP-nya yang mana? HP-nya berupa daerah segi 4. Apa yang dapat kita simpulkan? Jika garis AX ditambah BY lebih kecil sama dengan AB, kemudian gradiennya condong ke kanan, seperti ini condong ke kanan, maka arsiran ke atas. Jadi kalau gradien condong ke kanan, maka arsiran ke atas jika dia lebih kecil. Kemudian jika gradiennya condong ke kiri, kemudian pertidaksamaannya lebih kecil, maka arsiran ke bawah. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, jika berupa garis Y lebih besar sama dengan 0, maka arsiran ke bawah. X lebih besar sama dengan 0, arsiran ke atas. Demikianlah pembelajaran program linear sesi 1 terkait dengan arsiran. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Sugeng wilujeng semuanya. Sampai jumpa lagi.